Saya Weber siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Piala Dunia. Kita main di kandang. Artinya kalau kita main di kandang, buatlah mereka menangis, bukan kita yang nangis. Minggu ke depan akan lebih menantang lagi karena lawan-lawannya juga yang notabene memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Jadi sangat signifikan ya. Ya memang nggak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan gitu. Ya kita perlu latihan, kemudian uji coba, latihan, uji coba. Latihan uji coba, dan ini kita ada waktu untuk kita prepare lagi. Ya, situasi kita itu mepet sekali. Ya, persiapkan tim kita di antara semua tim yang sudah bersiap, kita baru dibentuk. Ya, mungkin hanya dalam 4 bulan terakhir untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Sebelum kita ke Jerman dan artinya sudah kembali. Dan kelihatan sekali, Bima juga mengeluhkan ada beberapa hal yang menjadi kekurangan, yaitu komunikasi antar pemain di lapangan. Organisasi permainan ya. Ini yang paling penting. Sehingga dia harus cepat untuk mengisi ini karena sudah di depan mata. Piala Dunia U17 ini akan berlangsung. Tidak mudah kita berada di grup A. Kuncinya ada di pertandingan pertama melawan Ekuador. Kalau kita menang melawan Ekuador, ini semua aman. Ya, termasuk kalau kita bermain imbang. Tapi kalau kita kalah, ini membuat posisi kita itu di ujung tanduk. Karena tidak mudah menghadapi Panama dan menghadapi Maroko. Ini pertaruhan bagi Bima Sakti. Walaupun sudah ditemani oleh konsultan Frank Mormut, ya dibantu juga oleh Indra Sabri, tapi ini pekerjaan yang fokus, perlu konsentrasi besar bagi tim kepelatihan kita, dan kita juga berharap memang ya semoga tim kita bisa berbuat banyak, bukan hanya kita sebagai penyelenggara terbaik nantinya di urusan Piala Dunia sebagai tuan rumah, tapi untuk urusan tim nasional juga kita harus bisa memperlihatkan sesuatu yang bagus. Ini akan jadi momen-momen yang kemudian akan sangat menentukan juga ya bagi kedua pemain tersebut. Tapi terlepas dari itu, Bung Toel, sebenarnya kan dengan sekarang dari total 30 di sana, ada 3 pemain yang memang keturunan, ada Welber Jardim, Choyun Damanik, dan juga Amar Raihan Brkic. Ini kan sebenarnya juga jadi statement dari Bima Sakti kalau dia tidak anti dengan kemudian pemain-pemain keturunan. Ini kan yang sering sekali digaungkan ya oleh netizen. Ada pelatih yang dianggap anti pemain asing, dianggap local pride, tapi dengan hadirnya 3 pemain keturunan ini kan juga jadi statement ternyata Bima Sakti tidak menutup kemungkinan pemain asalkan kualitasnya bagus masuk ke timnas. Ya, saya pikir, saya yakin itu dengan Bima Sakti. Saya kenal secara pribadi, orangnya, personnya. Jadi sebetulnya itu polarisasi yang terjadi di netizen dunia maya lah. Local pride, naturalisasi diaspora dan sebagainya. Sebetulnya kuncinya satu. Semua berkesempatan main di timnas, yang penting memenuhi kualitas tim nasional. Kalau mereka yang ada posisi seperti Choyun Damanik, Amar Raihan itu ya dipastikan dulu administrasinya bisa masuk apa enggak, kan itu aja. Jadi ada faktor alasan administrasi, soal paspor, kewarganegaraan, dan soal teknis. Kalau teknisnya masuk ya masuk. Jadi bukan persoalan putih, hitam, kuning, coklat atau apapun. Saya pikir seorang Bima Sakti, seorang insan bola paham itu. Arsene Wenger ngajarin banyak lah soalnya. Tapi gitu Pak, jadi kekhawatiran lo adalah takut kita dibantai? Dibantai itu resultnya ya, tapi proses bagaimana kita bermain di tingkat dunia, apakah kita bisa memperlihatkan itu kepada dunia bahwa kita memang layak. Kalau dibantai nggak dibantai itu result gitu. Jadi kalau individu skillful, technical dari dulu ada terus gitu. Kita unggul. Iya, kita selalu punya winger. Dan ini pelatih-pelatih luar ngomong begitu. Oh gitu. Iya. Ketika Anda ikut? Iya, 2015 dibekukan gitu kan, di bench gitu. Mereka tuh sampai ngomong, negerimu mah udah di bench pun begitu hidup lagi, pertandingan lagi timnas ada aja pemainnya katanya. Jadi luar biasa. Iya, kalau soal bakat, soal skillful, love the ball, senang pegang bola. Kalau saya lihat, maka kalau kita pelajari Villanesia sebetulnya di situ. Hanya kan dipadukan secara modern lah. Sepak bola modern tuntutannya kan ada pressingnya juga. Ada pressing, ada compact gitu kan. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Jerman sebagai bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dalam sorotan tim nasional ini, ada satu pemain berbakat yang mencuri perhatian, yaitu Amar Raihan Brkic, yang ternyata merupakan anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Jerman.
Amar Raihan Brick, yang sebelumnya dikenal sebagai pemain berbakat dari klub Bundesliga, Hoffenheim, baru-baru ini bergabung dengan timnas Indonesia U17. Lahir di Frankfurt, Jerman, pada tanggal 11 Juni tahun 2007, Amar telah menunjukkan bakat yang luar biasa meskipun hanya beberapa hari berlatih bersama tim. Amar tidak hanya memiliki talenta sepak bola yang mengesankan, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang menarik. Ibunya, Dr. Diah Nahdiyati, Mkes, SPA, adalah ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah PCIM, Jerman. Dr. Diah, yang merupakan dokter spesialis anak asal Kebumen, telah meniti karirnya di tingkat internasional dan membuka praktek dokter di Frankfurt, Jerman. Amar Brick merasa senang karena mendapatkan kesempatan untuk mewakili Indonesia dalam ajang Piala Dunia U17. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia U17 pada tanggal 8 Oktober tahun 2023, Amar telah berpartisipasi dalam 2 pertandingan uji coba melawan Mainz U19 dan SV Meppen U17, bahkan berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan SV Meppen U17. Latihan saya bersama tim sangat luar biasa karena semua pemain dan pelatih baik terhadap saya. Sangat seru bersama dan waktu yang menyenangkan bersama mereka, ucap Amar seperti dikutip Jawa Pos, Ahad 22/10. Selain karirnya di timnas Indonesia U17, Amar juga memiliki pengalaman bermain untuk beberapa klub junior, termasuk SG Rot-Weiss Frankfurt Jugend, Kickers Offenbach Jugend, dan TSG 1899 Hoffenheim Jugend. Amar Brick berasal dari keluarga diaspora Indonesia yang tinggal di Frankfurt am Main, Jerman. Ayahnya adalah seorang dokter keturunan Bosnia Jerman, sedangkan ibunya adalah warga negara Indonesia asli dari Kebumen, Jawa Tengah. Keluarga Brick juga memiliki 3 orang saudara, termasuk adiknya, Said Alim Brick, yang bermain untuk klub Jerman Eintracht Frankfurt U13. Dengan semangatnya yang tinggi, Amar diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia U17 dan membuat seluruh masyarakat Indonesia bangga. Kehadirannya sebagai anak dari tokoh Muhammadiyah di Jerman juga menjadi inspirasi tersendiri bagi pemuda-pemudi Indonesia di luar negeri. Ketua PSSI, Erick Thohir memberikan kabar terbaru terkait nasib para pemain diaspora yang ikut pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 di Jerman pada tanggal 18 September sampai tanggal 22 Oktober tahun 2023. TC ini merupakan persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Dalam TC di Jerman, ada 5 pemain keturunan yang dilibatkan. Kelimanya yaitu Mauri Ananda Ives, Welber Jardim, Amar Brick, Jida Bin, dan Chow Yun Damanik. Di antara kelima nama tersebut, Welber Jardim dan Jida Bin disebut punya kans paling besar untuk masuk skuad utama di Piala Dunia U17 2023 yang berkekuatan 21 pemain. Satu nama lain yang sudah dipastikan adalah Amar Brick. Kemarin sudah ada Welber dan juga ada 1 pemain lagi dari Jerman, Hoffenheim, Amar. Sepertinya dia masuk skuad dan tim, ujar Erick Thohir kepada awak media di Jakarta, Kamis 26/10. Erick Thohir memastikan, PSSI akan memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Baginya, pemain diaspora seperti Amar Brick layak mendapatkan kesempatan. Apalagi, kemampuan Amar Brick juga cukup mumpuni. Ia dinilai bisa menambah kekuatan skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Siapapun yang mau membangun merah putih, apakah diaspora, yang lahir di Indonesia, adalah suatu kebanggaan, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini. Sementara itu terkait Chow Yun Damanik, Erick Thohir mengatakan, PSSI sedang berusaha mengurus dokumen pemain yang punya darah Ghana dan Indonesia itu. Ia memastikan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bakal diperkuat pemain-pemain terbaik. Untuk Chow Damanik, sedang kami usahakan, karena memang kami coba berikan yang terbaik, imbu Erick Thohir. Adapun, Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko.